konten macetnya kita mulai teman-teman dari sini, dari ternyata simpang Margomulyonya yang mulai macet itu kita di sini. Oke, mantap sekali teman-teman. Ternyata macetnya atau padatnya itu mulai dari sini. Ini memang simpang ya teman-teman. Jadi ya memang sudah seperti ini sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaxi Channel dengan saya Subhan. Oke teman-teman, alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan perjalanan dari Perak ya, dari Jalan Tanjung Perak, di Jalan Perak mana ini ya, Perak Timur ya. Perak Barat. Dari Perak Barat akan menuju ke Surabaya Barat teman-teman. Saya akan lewatkan Margomulyo dan Kalianak. Dan yang jadi spesial ini adalah perjalanan pulang kerja saya, dan ini jam 5 sore, 5:22 sore teman-teman, menjelang maghrib. Saya akan tunjukkan aktivitas lalu lintas ya yang ada di kawasan Kalianak sampai Margomulyo nanti, dan saya akan akhiri videonya itu setelah Margomulyo. Jadi setelah sampai di Tandes teman-teman, nanti akan saya akhiri videonya. So jangan kemana-mana teman-teman, saksikan terus video selengkapnya. Oke teman-teman, jadi video kali ini nih saya memang ingin sedikit apa ya, kalau kata orang-orang uji nyali teman-teman, karena saya ingin merasakan juga bagaimana sih sensasinya pulang kerja melewati jalan yang penuh transformer, yaitu di Jalan Margomulyo Kalianak Margomulyo teman-teman ya. Sekarang kita sudah berada di Jalan Gresik Gadokan Timur ya. Karena kenapa namanya Gresik Gadokan Timur? Mungkin terinspirasi dari Gresik itu, Jalan Gresik itu kan, karena ini kalau lurus itu kan udah sampai ke Gresik ya teman-teman. Terus Gadokan itu kan ibaratnya kayak penanda atau pintu gerbang ya, gate gitu ya, sebagai pintu masuk lah ibaratnya. Dan timur itu memang lingkar timurnya ini teman-teman. Mungkin seperti itu ya, tapi saya juga kurang tahu sih kenapa dinamai Gresik Gadokan Timur. So ya, kali ini kita lihat perjalanan kita sudah rame, dan ini menjelang malam ya teman, sehingga kameranya ini akan sedikit lebih noise ya, karena saya maksimalkan ISO-nya di 1600 supaya agak jelas. Ini kita salib dulu ya. Dan kalau kata orang-orang, jalur ini adalah jalur tengkorak ya, jalur tengkorak, jalur transformer, di mana di sini adalah tempatnya pergudangan, yang mana akhirnya akan ada dan akan banyak apa namanya, truk-truk ya, yang akan kita hadapi teman-teman di depan. Dan jalur ini kalau sudah pulang kerja itu isinya bukan mobil yang kena macet, tapi truk yang kena macet teman-teman. Dan itu yang sering kali saya lihat konten di Instagram, dan juga saya pancing di short saya itu beberapa kali selalu rame ya untuk pembahasan tentang video short saya yang jalur Kalianak ke Margomulyo ini kalau pulang kerja teman-teman. Jadi karena di video short saya juga sudah rame, saya juga ingin membuatkan videonya, karena ini saya belum pernah membuatkan video itu ketika jam pulang kerja ya teman-teman. Saya pernah membuatkan video itu dulu ketika bukan jam kerja, jadi di jam berangkat, kalau nggak salah jam berangkat kerja deh kalau nggak salah, dan itu sepi teman-teman arah ke Gresik itu. Dan sekarang ini videonya dengan nuansa yang baru, yaitu jam pulang kerja. Nah, kurang lebih POV-nya akan seperti ini teman-teman. POV pulang kerja dari Surabaya Utara menuju ke Surabaya Barat lewat Kalianak dan Margomulyo. Ini saya agak kenceng ya ngomongnya, karena memang di sini ramai sekali teman-teman, suara truk, suara knalpot brong, terus juga ada suara adzan juga ini ya. Ya, sekarang kita sudah nyampe, bentar lagi kita udah sampai di Tambak Asri teman-teman, dan sejauh ini masih belum ada kemacetan berarti. Yang saya ingat itu biasanya macetnya itu ketika menjelang, mantap, suaranya mantap,
ketika nanti menjelang ini teman-teman, jembatan yang kayak apa, jalannya itu mengecil gitu loh, terus membesar lagi, itu biasanya sering macet di situ. Selain itu juga di Margomulyo teman-teman, itu perlu diperhatikan ya. Sering kali saya lihat itu memang di situ adalah puncak macetnya. Puncak macetnya itu di situ teman-teman. Dari arah yang Margomulyo, simpang Margomulyo situ teman-teman. Yang kalau misalkan teman-teman lurus, misalkan teman-teman ke kanan itu menuju ke Tandes ya, ke arah Manuan. Kalau ke kiri itu ke Tandes yang Sukomanunggal ya. Daerah-daerah situ itu sering sekali macet teman-teman, sering sekali macet. Apalagi jam pulang kerja kayak gini tuh udah trafficnya bener-bener gila-gilaan. Ini kita kecepatan standar ya, 30, 40, 50 aja. Karena memang kondisi jalannya juga padat sekali, sepeda motor banyak yang melintas. Karena memang jam pulang kerja ya. Balik lagi perlu diperhatikan juga tentang apa, banyaknya orang-orang yang nyebrang ini ya teman-teman. Barusan kita melewati Tambak Asri ya. Push. Nah, biasanya di sini aman teman-teman, tidak terlalu macet ya. Baik dari arah Gresik maupun dari arah Surabaya juga aman, ini nggak macet. Karena memang orang-orang yang mobil-mobil pribadi ya terutama itu memang lebih cenderung untuk menghindari jalur ini teman-teman, sehingga memang bisa dibilang akan sangat sulit atau akan sangat jarang menemukan mobil pribadi nanti yang lewat Kalianak Margomulyo ini ataupun sebaliknya. Oke, kita coba untuk ambil kiri, tapi kayaknya masih ragu ini ibunya. Kita tunggu aja. Kalau udah kayak gini saya tuh malas nyelip kanan teman-teman, karena sebenarnya bisa aja sih selip kanan, cuman lebih pede aja kalau di kiri gitu loh. Dan jalur kanan juga sesuai rambu ya, itu marka tegas ya teman-teman, jadi tidak boleh mendahului. Dan di depan ini jalannya melebar lagi, nanti akan menyempit lagi ketika sudah melewati Kalianak. Sebentar lagi kita akan melintasi kawasan pergudangan Kalianak teman-teman. Kita masih di belakangnya truk ini ya, truk yang tidak membawa muatan. Jalanannya gimana mas? Jalanannya ya standar sih teman-teman, tergolong nyaman ya. Untuk kecepatan tinggi ini bisa dibilang tergolong nyaman. Kita salip untuk truknya, dan di depan itu sepi sekali. Kita bisa melaju agak kencang sedikit. Dan perlu berhati-hati lagi teman-teman, karena di sini lampunya masih belum nyala ya. Untuk setengah 6, biasanya jam setengah 6 atau jam 6 kurang 15 menit biasanya itu baru muncul ya. Otomatis langsung nyala gitu teman. Khususnya yang arah kiri ini ya, yang lampu JPU yang sebelah kiri ini masih belum nyala semua. Kalau yang sebelah kanan udah nyala semua itu. Jalanan di sini agak bergelombang ya, tapi masih nyaman ini. Dan di sini jalannya enak ini. Nah, ini jalan enak ini teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di pergudangan Kalianak teman-teman. Inilah yang dinamakan pergudangan Kalianak. Jadi dulu itu di sini memang jalannya sangat macet sekali, sehingga dulu itu hanya satu lajur teman-teman, masing-masing kanan maupun kiri itu masing-masing cuma satu lajur. Dan seiring berjalannya waktu akhirnya diperlebar lagi teman-teman. Pabrik-pabrik itu lebih banyak yang dimundurkan akhirnya, jaraknya ke pinggiran mulut jalan ya. Itu akhirnya banyak yang merosok ke dalam akhirnya, dan terjadilah akhirnya pelebaran jalan. Dan ini sangat bermanfaat ya kalau menurut saya. SDN Greges sebelah kiri. Depan ini kita akan ada jembatan lagi, jalan yang menyempit lagi. Setelah itu kita akan memasuki wilayah Margomulyo teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, di sebelah kanan jalan ini sangat padat ya. Untuk truk-truk ya yang melintas banyak sekali. Ya bisa dibilang mungkin, nah ini depan ini kayaknya macet ini. Kok berhenti? Oh bukan teman-teman, truknya ternyata pengen belok kanan, mau masuk ke pergudangannya sepertinya ya. Dan di depan ini jalannya menyempit. Oh enggak teman-teman, ternyata di sini titik macetnya. Oke, kita siap-siap ya.
Konten macetnya kita mulai teman-teman dari sini, dari ternyata simpang Margomulyonya yang mulai macet itu kita di sini. Oke, mantap sekali teman-teman. Kalau saya sendiri sih sebenarnya biasa ya menghadapi situasi seperti ini dan nggak gampang panikan juga. Ya pentingnya ya yang penting teman-teman ini di sini itu nggak panik sih. Kalau teman-teman panik itu ya sama aja bohong sih. Saya ini pakai NMAX ya teman-teman. Saya pakai NMAX, terbukti bisa aja kita ambil kiri. Tetap hati-hati, ambil sen ya. Jangan lupa kalau mau pindah lajur jangan lupa pakai sen ya. Tadi kita di tengah itu karena udah benar-benar nggak masuk itu ya, nggak bisa masuk karena motor kita juga lebar teman-teman. Kita pakai NMAX. Nah seperti ini kita harus hati-hati juga. Ini apa, mobilnya mau ke kanan ini ya, karena di depan itu ada truk trailer juga. Kita harus hati-hati. Kita ambil kiri aja. Oh ternyata nggak bisa ya ini ya. Apa bisa ya? Saya sebentar, kita ambil kiri teman-teman. Rating. Karena kalau ke kanan nunggu agak lama tadi. Oke. So far so good, masih aman teman-teman. Ini masih jalan walaupun merambat ya, ini istilahnya. Saya kurang tahu ya ini nanti kualitas gambarnya seperti apa. Mudah-mudahan bagus. Mudah-mudahan bukan bagus ya, mudah-mudahan nggak buruk ya. Nah ini kayak gini nih yang nyusahin ini. Macet ya. Parkir pinggir jalan. Kita lihat masih. Ya, ini adalah arah ini memang menuju ke simpang ya. Berarti simpang Margomulyo yang kalau lurus itu langsung ke Gresik teman-teman. Dan macetnya mulai dari sini. Ini hitungannya masih jalan merayap ya, jalan merambat pelan-pelan. Saya kecepatan 10-20 km per jam aja. Di sampingnya truk, ini truk gandeng ini ya. Kita juga perlu perhatikan ya AW-AW-nya apa, kernet truk ini biasanya kan membawa kernet ya. Itu kita juga perlu perhatikan AW-AW-nya teman-teman. Ya kalau misalkan orangnya sudah ngawe-ngawe, kita jaga jarak lebih baik ya. Jangan terlalu dempet ataupun jangan terlalu dekat dengan sisi samping truknya. Karena biasanya beliau itu memberitahu atau menginformasikan bahwa akan biasanya ada yang nyebrang atau mungkin truknya mau belok gitu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan juga. Sebelah kanan lajur yang kanan yang arah dari Gresik menuju ke Surabaya terlihat lancar teman-teman. Nggak macet, lancar banget. Saya lihat jarang kendaraan lewat. Sebenarnya bisa kalau misalkan teman-teman mau langsung nah kayak gitu itu bahaya teman-teman, bahaya sekali. Ini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang sudah nganan ya, memang mereka sudah lewatannya setiap hari di sini ya. Jadi mereka tatak aja mau ambil kanan terus gas gitu ya, sisi kanan terus gas, rata kanan. Karena mereka memang sudah terbiasa lewat sini biasanya, sudah akamsi teman-teman. Sudah warga lokal. Jadi ya kalau nggak gitu ya nggak cepet nyampe rumah, ibaratnya gitu teman-teman. Ini kita sebisa mungkin nyalip ya. Itu dari tadi kenapa nggak lewat kanan aja mas? Ya karena ini saya ngerekam teman-teman, nggak baik lah, memberikan contoh yang nggak baik lah kalau misalkan saya nyelip dari kanan, karena itu markanya tegas teman-teman. Itu terlihat sekali markanya tegas, marka tegas ya, marka lurus. Jadi saya nggak bisa asal nyelip kanan. Nah ini di depan ini sudah marka putus-putus. Jadi sebenarnya bisa kalau misalkan teman-teman mau salip itu boleh gitu ya. Jam 5:35. Wah ini dari Kalianak Margomulyo ini saya bisa 30 menit sendiri ini. Kalau jalannya kayak gini. Biasanya 15 menit, 10 menit, 15 menit itu cukup teman-teman. Oke ini mbaknya, masnya, NMAX-nya mogok. Di depan ini kita belok kiri teman-teman. Dan di situ apakah masih macet? Sepertinya iya. Saya yakin masih macet teman-teman. Mungkin di bawah tol ya, maksudnya pintu keluar tol itu mungkin akan macet sampai ke simpang Margomulyo yang arah Tandes itu mungkin akan macet. Nah ini barusan ini bahaya sekali itu ya, tiba-tiba ada yang nyebrang gitu, kita nggak lihat. Oke kita sekarang belok kiri teman-teman, menuju ke arah Margomulyo. Sebelah kanan ini adalah ke Margomulyo. Kalau lurus ya itu ke Tambak Usowilangun ya, ke Romo Kalisari. Nah mantap ini ya, kita nggak bisa belok kiri, kita ambil lajur kanan aja teman-teman.
Kalau misalkan mau lurus itu tetap harus lewat sini teman-teman, dan harus putar balik. Jadi nggak bisa langsung lurus gitu ya. Itu banyak yang nunggu ya, karena mempersingkat waktu ya. Sebenarnya nggak boleh teman-teman. Oke, sekarang kita sudah sampai di pergudangan Margomulyo. Kita ambil kiri. Kenapa kok buru-buru mas? Enggak sih teman-teman, ini saya nyantai sih jalannya. Oke. Ini saya sambil ngerekam juga, jadi saya jalannya ini santai teman-teman. Dan di sini masih aman teman-teman, masih aman sekali, belum ada kemacetan. Saya nggak tahu ya kalau di depan gimana. Di depan ini adalah putar balikan ya. Kalau mau ke Gresik semuanya lewat sini. Mau ke Tambak Osowilangun ya, ke terminal Tambak Osowilangun, terus juga ke Romo Kalisari juga lewat situ teman-teman, putar balik. Ini kita ambil kanan. Di depan ini adalah pintu tol ya teman-teman, pintu tol yang arah ke Surabaya. Sama kalau misalkan dari Gresik itu yang di sebelah kanan. Jadi kalau pintu tol ini yang arah ke Tandes ini itu menuju ke Surabaya, menuju ke Dupak dan Pelabuhan Tanjung Perak. Kalau misalkan sebelah kanan jalan ini, lajur kanan itu adalah dari Gresik ataupun kalau teman-teman mau ke Gresik gitu teman-teman. Oke, kita sekarang sudah sampai di depan pintu tol Tandes Timur harusnya ya. Betul, Tandes Timur. Kita sudah sampai dan sejauh ini masih aman. Dulu saya sempat pakai NMAX, ini lewat sini tuh sering banjir teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi hujan deras banget, mending saya sarankan dihindari dulu teman-teman. Jangan lupa kalau mendahului atau mau ganti lajur, kalau di sini pakai riting teman-teman, karena di sini banyak kendaraan besar, jadi saya mending mewaspadai aja. So far so good, masih aman, masih nggak macet ya. Ini saya curiga benar-benar di depan itu teman-teman. Ini situasinya semakin gelap ya. Dari saya ngerekam tadi masih terang dan sampai sekarang udah gelap ya. Ini jam 5:39. Dari tadi kita berangkat jam 5:22 deh kayaknya ya. Udah sampai Perak Timur. Dan buat teman-teman ya mungkin belum pernah nonton, saya dulu itu pernah buatin video perjalanan dari Kalianak Margomulyo ini juga, tapi itu sekitar 10 bulan yang lalu, jadi belum ada update ya. Sehingga kalau teman-teman belum nonton, itu berarti tandanya teman-teman belum subscribe. Silahkan untuk teman-teman yang belum nonton, bisa ditekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info-info dari Submaxi Channel. Oke, kita sudah mau selesai nih teman-teman, alhamdulillah ya. Di depan ini, nah itu dia macetnya di sana sepertinya ya. Di depan ini kita sudah akan memasuki simpang Margomulyo, dan nanti kita belok kiri apa belok kanan ya. Kalau belok kanan sih banyak masjid, enak kita mau sholat. Bentar, saya mikir dulu teman-teman. Kayaknya kanan aja deh. Kita akan belok kanan ya teman-teman. Nah, macetnya mulai dari sini teman-teman. Ya, ini dia macetnya dari sini. Kita sesuai apa ya? Sesuai yang saya bilang tadi, saya akan mengakhiri video seketika sudah melewati simpang Tandes ya, simpang Margomulyo. Ini saya akan teruskan. Ternyata macetnya atau padatnya itu mulai dari sini. Ini memang simpang ya teman-teman. Jadi ya memang sudah seperti ini sih. Tapi di sini masih sudah mulai banyak kendaraan pribadi karena turun-turunan tol ya. Dan buat teman-teman atau mungkin karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja tadi ya yang turun dari tol Tandes Timur, ya itu biasanya lewat sini semua, mau ke Manuan, mau ke Kandangan, mau ke Citraland itu ya, itu juga bisa lewat sini. Mungkin Citralandnya yang Citraland deket mana itu, deket Pakal gitu loh teman-teman, kan ada ya, itu lewat sini juga lebih cepat soalnya. Kalau misalkan teman-teman Citralandnya itu deket Unesa Lidah, ya lebih baik sih kalau dari saran saya turun Lakar Santri
atau turun kota satelit sih. Itu menurut saya lebih nyaman sih. Maksudnya ya macet. Kalau Lakar Santri sama kota satelit itu juga macet di HR Muhammad ya. Cuman ya bisa teman-teman coba sendiri aja sih. Kawan-kawan saya akan coba juga gimana itu enaknya kalau dari Surabaya Barat turun tol ya, terutama ya ini kan memang jam kerja ya, memang relatif sih. Kalau ini saya rekam hari Senin tanggal 24 Juni ya. Ini benar-benar hari Senin teman-teman, pulang kerja. Saya langsung rekam jam setengah 6 malam tadi, dan sekarang sudah 5:42. Bensin saya juga mau habis ini. Ya, dan di depan ini sudah simpangnya teman-teman, simpang Margomulyo. Kita akan belok ke kanan habis ini teman-teman. Ini mobilnya ragu deh velos ini. Nah. Sip. Oke. Siap, aman. Alhamdulillah aman teman-teman. Sejauh ini masih aman, dan kita akan belok ke kiri menuju ke arah Manuan, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini aja dulu. Jadi untuk rekapannya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah lewati jalur ekstrim. Buat para pekerja dari Surabaya Utara ke Surabaya Barat yang mungkin relate sama video ini, bisa share ya ke teman-teman yang lainnya juga. Bisa klik tombol like, komen juga buat kasih saran ke saya, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan informasi dari Submaxi Channel. Baik teman-teman, saya akhiri videonya. Kemacetan tadi cuman ada beberapa titik aja ya di daerah Kalianak yang mau ke simpang Margomulyo, terus juga kemacetan yang mau ke simpang Tandas ini. Cuman itu aja kemacetannya, selain itu nggak ada masalah. Oke teman-teman, mungkin ini aja dulu video yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Kita akhiri video sampai sini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.